Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kalian yang mau nonton video ini, sebelum dilanjutkan, sekali lagi Mas Tulus tegaskan, Mas Tulus tidak pernah memaksa jenengan untuk mempercayai apa Mas Tulus sampaikan, dan tidak pernah memaksa untuk menerapkan kemudian mempercayai segala sesuatu yang ada di video ini. Oke? Suka tonton, tidak suka silahkan di skip. Terima kasih orang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita lanjut tonton videonya, saya tegaskan sekali lagi bahwasanya saya tidak membuka praktek dimanapun dan tidak menerima tarif berapapun. Terima kasih. Jangan lupa subscribe, like, dan juga kok. Oke. Jangan lupa di vlog ya guys. Kok di vlog? Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih orang baik. Bukan jodohku sawangan jantungku, dan marem kamu nyeseni sepiro kesungguhanku. Aku siap demi cinta apapun kan ku korbankan. Sepiro gedenya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan juga salam jumpa untuk para subscriber Big Tulus Official dimanapun kalian berada. Apa kabar orang baik? Sehat? Alhamdulillah ya. Ketemu sama Mas di kesempatan hari ini. Saya tidak tahu video ini akan tayang Sabtu atau Minggunya, jadi saya nggak perlu sebutkan tanggalnya. Yang pasti syutingnya ini tanggal 15 Desember 2023 ya. Sehat berkah melimpah untuk semuanya. Salam rindu, salam kangen buat teman-teman yang merindukan Mas Tulus, asik. Yang baru salam kenal, yang sudah sering nonton di sini selamat datang kembali. Yang baru, yang lama saya ucapkan selamat pagi, siang, sore dan juga malam untuk para subscriber Big Tulus Official semuanya, yang di dalam negeri, yang di luar negeri, pokoknya buat semuanya. Yang baru atau yang lama yang selalu nonton videonya Mas Tulus, kalau belum subscribe, support Mas Tulus dengan di subscribe, loncengnya jangan lupa, di like juga jangan lupa, di share ke media sosial juga jangan lupa. Kemudian kalau ada iklan yang pendek juga jangan lupa di skip. Kalau yang panjang ya, kalau yang pendek jangan direk ya. Terus teman-teman yang mau nyawer, ada tombol terima kasih atau super thanks di bawah video yang bisa kalian manfaatkan buat teman-teman yang mau nyawer Mas Tulus. Matur nuwun, sehat berkah melimpah untuk semuanya. Ngapunten tuyule Mas Mijan bekes ya. Jarang-jarang tuh Mas Tulus syuting atau live ada suara bayi. Kayak soalnya ndoke Mas Mijan kae mirip kayak Mbok Inem. Lambene rada nyruwocos kayak Pak Dene, tadi agak begitu. Nggak apa-apa ya. Asam, jangan belicik nanti Pak D cium. Oke, pokoknya doa terbaik buat teman-teman semua yang mungkin saat ini sedang sakit, semoga cepat sembuh, diangkat sakitnya, amin. Yang sedang punya masalah, semoga cepat selesai masalahnya, amin. Yang punya tanggungan hutang piutang juga semoga hutangnya ndang lunas, amin ya Allah. Kemudian Allah bukakan pintu rezeki seluas-luasnya, biar makin lancar, sing seret, sing lancar terus lancar, amin. Yang sekarang lagi kurang baik posisi kehidupannya, semangat, tak dongake, yang tidak baik segera membaik, yang sudah baik selalu dalam kebaikan, amin. Yang penting harus selalu semangat ya. Semua orang punya cara masing-masing untuk berjuang. Jadi teman-teman aja ndelok rono terus yo sing dhuwur kok enak men uripe yo. Kayak sing jenenge Rina kae lho sing bojone Mijan kok enak ning omah tok muangane kerjanane, padahal kita tidak tahu yang mau dimakan Rina ini apa, dia juga bingung ya. Jadi semua orang itu sebetulnya punya kehidupannya masing-masing, punya cara berjuangnya masing-masing. Yo gur sawang sinawang, susah Rina rambok rasane, tapi kue ndelok penake tok ya. Kadang-kadang kita tidak melihat perjuangannya. Seperti itu, yang penting kudu semangat. Aku nyanyi, aku kerja sih ngibur jenengan, demi cintaku padamu, bro. Yang penting harus semangat ya semuanya ya. Hari ini saya mau bahas terkait sesuatu yang sangat viral sekali. Ini juga lagi rame banget. Banyak yang share info ke saya terkait gempa di Sukabumi itu katanya memicu
Gunung Salak untuk kembali erupsi. Ya, bagaimana pandangan Mas Tulus? Nanti kita hitung pandangannya itu. Kebetulan banget dari beberapa hari yang lalu saya sudah menyampaikan terkait pesan dari Eyang bermahkota 7 yang berwarna hijau itu. Beliau menyampaikan bahwa tanah Pasundan juga ada kemungkinan gempa, kemudian tanah bergeser juga dengan yang namanya gunung yang erupsi lagi di wilayah Jawa Barat atau wilayah Pasundan. Saya sempat mengarahkan pertanyaan ini ke arah ke anak Gunung Krakatau, tapi anak Gunung Krakatau memang sudah aktif sejak lama dan Eyang itu baru menyampaikan ini di beberapa hari yang lalu. Beberapa minggu yang lalu maksudnya. Jadi ini baru, infonya ini baru saya dapatkan. Sehingga kok tiba-tiba muncul berita seperti ini. Saya belum mengangkat di video tapi beritanya sudah menguak. Apakah berhubungan yang disampaikan Eyang bermahkota 7 tadi dengan erupsinya Gunung Salak yang sudah lama tertidur? Kita akan cerita, kita akan cari tahu nanti. Ya, nanti. Tapi sebelumnya saya mau ingatkan teman-teman, Mas Tulus mau ngemis dulu ya. Mudah-mudahan di video ini sudah selesai, sudah dapat rezeki buat bantu speaker masjid atau musola yang kemarin butuh kubah masjid. Masih ingat? Sebelumnya kita sudah mengumpulkan sedekah buat bantu kubah masjid. Sekarang masjid tempat yang kemarin butuh kubah lagi butuh speaker buat pengajian, buat yasinan rombongan majelis taklimnya. Ya, buat ngaji yasin. Butuhnya berapa Mas Tulus? Sebanyak-banyaknya. Maksimal di 5 kalau misalnya ada ya. Jadi majelis taklim itu bisa disumbangkan lagi ke musola-musola yang lain. Kalau teman-teman mau membantu silakan DM Mas Tulus. Siapa tahu ada yang wah iki rezeki kalau berkah rantai entek soalnya dipakai ngaji setiap malam Jumat buat yasin sama bapak-bapak, alhamdulillah, buat pengajian ibu-ibu. Jadi ini juga amalnya tidak akan putus. Teman-teman yang mau bantu DM saya karena ini cuma edisi khusus tok ya. Paling insya Allah amin, mudah-mudahan di video ini yang tayang atau Sabtu Minggu sudah selesai. Jadi sudah dapat insya Allah. Wah, orang-orang baik ini luar biasa. Saya yakin video ini insya Allah amin. Mudah-mudahan video yang terakhir meminta sedekah atau ngemis soal speaker. Yang mau silahkan DM Mas Tulus ya. Mau di Instagram atau yang sudah punya WhatsAppnya silahkan DM saya. Saya mau belikan full Mas Tulus boleh. Kisaran harganya antara 1,5 sampai 2 juta untuk yang 12 in. Insya Allah kita akan belikan yang ukuran 12 in. Kalau teman-teman mau bantu silahkan DM saya ya. Silahkan DM Mas Tulus mawon. Nggih, matur nuwun, terima kasih banyak. Semoga kemise Mas Tulus Allah ijabah. Semoga lambene Mas Tulus dadi dalan rezeki buat bapak-bapak mendapatkan speaker Bluetooth buat mereka ngaji. Amin ya Allah. Nah, selain itu Mas Tulus juga mau pamer lagi sedekah kita per tanggal 15 Desember di pukul 14:15 ya. Sebentar Mas Tulus mau pamerkan dulu rezeki sedekah nasi box kita. Kalau sebelumnya kita update masih di angka 2,7-an. Di hari ini jam 14:16 tanggal 15 Desember sudah mencapai di angka Rp3.061.000 ya. Rp3.061.000. Terima kasih. Mantap teman-teman. Orang-orang baik luar biasa. Jadi memang aku tuh harus ini ya. Aku tuh harus semangat buat ngemisnya gitu. Semangat buat gembor-gembornya. Makanya teman-teman langsung semangat juga ya. Masih edisi Jumat berkah kebetulan. Amin. Semoga Allah izinkan ada ya. Teman-teman yang masih pengen bantu, tadi kan sudah 3.061. Siapa tahu besok Senin Mas Tulus pulang dari Jogja sudah langsung 6 juta rupiah. Amin. Lah kita nggak tahu kalau emang orang-orang lagi banyak rezeki, lagi kelimpahan rezeki membantu, silakan cek kolom deskripsi transfer ke rekening BRI atas nama Tulus Rianto itu ya di situ minimal Rp12.000, maksimalnya unlimited ke rekening BRI atas nama Tulus Rianto yang ada di kolom deskripsi. Suara apa itu? Ya, ke rekening BRI atas nama Tulus Rianto di kolom deskripsi. Teman-teman bisa manfaatkan itu buat kalian yang mau sedekah ke Mas Tulus versi sedekah nasi boxnya. Minimalnya 12.000, maksimalnya mau semuanya juga boleh. Sangat-sangat Mas Tulus tunggu, nggih. Matur nuwun, terima kasih yang sudah bantu sedekah nasi box, sudah bantu speaker, terima kasih banyak. Mas Tulus dongake, Mas Tulus doakan semoga sedekahnya jenengan jadi media untuk bertukarnya rezeki jenengan lebih berkah melimpah ruah. Amin. Bertukar juga dengan kesehatan, bertukar dengan dimudahkan segala urusan baiknya, dan Mas Tulus doakan jenengan yang sedekah ke Mas Tulus semoga hajat-hajat baiknya segera Allah kabul. Amin. Semoga sedekahnya jenengan jadi media tolak balak jenengan. Amin ya Allah. Matur sembah nuwun, terima kasih. Saat video ini tayang pengiriman minyak bidara tidak ada ya teman-teman. Jadi
ada lagi setelah Mas Tulus pulang dari Jogja. Pokoknya setelah Mas Tulus pulang dari Jogja baru ada pengiriman lagi. Yang mau pesan, silahkan cek kolom deskripsi, transfer minimal, sebutkan nama, alamat lengkapnya, ke rekening BRI. Aku rada salvo karo ponakanku soalnya sih rewel. Soalnya di sini tuh nanas ya. Jakarta ini lagi nanas teman-teman hari ini sehingga dia merasakan gerah melanda alias haredang kenenya. Teman-teman yang pesan minyak bidara bisa DM ke nomor WhatsApp ini 0857. Sebutkan nama, alamat lengkapnya, nomor HP, nama penerima, nomor HP-nya juga, kode pos dan juga nomor rumahnya jangan lupa. Maaf. Emang manfaatnya apa saja Mas Tulus? Manfaatnya banyak juga ya. Teman-teman bisa manfaatkan buat apa? Buat pengobatan, medis, non medis, buat ngerukiah rumah, buat merukiah diri sendiri, tempat usaha ya, batuk menahun, gatal menahun bisa kalian manfaatkan, oke? Langsung pesannya ke nomor WhatsApp yang di 0857 itu. 0857. Langsung to the point, sebutkan nama, alamat lengkapnya, kemudian teman-teman bisa langsung DM ke situ. Pesannya berapa? Regane pinten? 180.000 belum termasuk ongkos kirim ya. Kalau wilayah Jawa sih mungkin di antara 10 sampai 50.000. Kalau Jabodetabek masih di 10 sampai 9.000 rupiah ya untuk ongkos kirim yang reguler. Oke, terima kasih banyak. Sehat, berkah melimpah untuk semuanya. Oke. Yang mau kita bahas ini merupakan salah satu hal yang sedang heboh belakangan ini teman-teman. Salah satunya adalah terkait dengan ahli yang membuka suara soal banyaknya isu gempa 4,6 di Sukabumi pada tanggal 14 kemarin sudah kita bahas, yang dikaitkan dengan aktivitas tektonik dari Gunung Salak. Kabar tersebut menyebar dengan cepat di warganet dan juga Kepala Pusat Vulkan PVMBG Hendra Gunawan membantah isu tersebut. Dia menegaskan tidak ada kaitan antara gempa dengan aktivitas tektonik Gunung Salak. Jadi tidak ada hubungannya gempa yang ada di Sukabumi dengan Gunung Salak ya teman-teman. Paham ya? Nanti kita jabarkan lagi. Aktivitas vulkanik memang sempat mengalami kenaikan di saat gempa yang terjadi di barat daya Bogor pada tanggal 8 Desember yang kekuatan gempanya di 4 skala Richter ya, membuat peningkatan lebih dari 4 kali gempa per selama 6-8 ya. Catatan PVMBG menunjukkan terdapat 8 kali gempa lokal pada 6 Desember sampai 8 Desember ya. Dan PVMBG juga melaporkan gempa tektonik jauh mendominasi Gunung Salak sebanyak 31 kali dan juga gempa tektonik lokal 22 kali selama 1 sampai 9 Desember 2023. Kegempaan dilaporkan cenderung normal, meski begitu PVMBG menghimbau masyarakat tetap waspada terkait dengan potensi Gunung Salak yang akan erupsi. Nah, saya sudah membaca terkait dengan gempa yang ada di Sukabumi kemarin, hubungannya kemana? Kemarin kan untuk yang di Jogja hubungannya dengan yang ada di gunung. PVMBG sudah menyampaikan bahwa aktivitas gempa yang ada di Sukabumi tidak ada hubungannya dengan aktivitas erupsi yang ada di Gunung Salak. Meskipun begitu, memang dideteksi ada beberapa titik gempa yang terjadi beberapa kali di wilayah dekat dengan Gunung Salak di Bogor kan kemarin sempat gempa. Ada gempa di hari yang sama ya, di tanggal 8 Desember itu yang pernah saya dengar karena sudah lewat tanggalnya jadi saya tidak bahas. Ada gempa bumi, ada banjir bandang, kemudian juga ada longsor besar yang ada di Bogor. Ada angin kencang juga di tanggal 8 Desember. Saya mendapatkan info dari teman-teman tim SAR yang ada di wilayah Bogor. Saya mendapatkan info terkait dengan itu ya. Jadi sudah di-share memang. Dan saya coba ingin membaca terkait dengan info gempa yang ada di Sukabumi, apakah memang dampaknya mengarahnya ke situ, dan memang kita kemarin sudah baca, sudah tonton sendiri videonya teman-teman, bahwa di tanggal 14 Desember 2023 saya memang melihat ada potensi pengulangan ya, ada potensi gempa susulan bisa di tempat yang sama, bisa di tempat yang lain dengan kadar yang
membesar. Bahkan saya juga menyampaikan dengan jelas bahwa di tanggal 14 itu saya juga melihat potensi gunung yang erupsi. Saya melihat dengan jelas potensi gunung yang mungkin saja erupsi di wilayah mana saja. Bahkan saya juga menyampaikan jelas ada gunung yang tidur yang akan bangun, walaupun saya tidak menyampaikan detailnya di mana. Tapi kalau dari hitungan angka 14 memang saya sudah melihat ada potensi itu dari angka 14-nya. Dan memang tidak spesifik selalu terjadi di situ. Dan ya tempat yang sama itu kita kategorikan Jawa Barat ya. Kalau secara hitungan angkanya ya mungkin, walaupun PVMBG sudah menyampaikan gak ada hubungan gempa Sukabumi dengan erupsi Gunung Salak. Gak ada. Kemudian dengan terjadinya gempa yang tanggal 8 itu juga tetap untuk memberikan wawasan ke masyarakat atau mengingatkan bahwa ini juga jadi potensi mungkin ya ada kemungkinan potensi terkait dengan erupsinya Gunung Salak. Tetap harus waspada juga, tetap harus ditingkatkan lagi. Ada semacam peningkatan aktivitas tetapi tidak terlalu signifikan ya, tidak selalu signifikan. Nah, kalau kita hitung melalui angka 8-nya terkait dengan gempa yang terjadi di di wilayah Bogor, apakah memang ada gambaran gempa atau gunung erupsi di wilayah yang sama? Secara hitungan angkanya saya juga melihat ada potensi itu. Ya, tapi justru maaf, dari yang saya baca melalui angka 8 Desember ketika kita coba mengulik sedikit terkait dengan kejadian gempa yang ada di Bogor, hitungan saya justru lebih cenderung ke longsor ya. Bogor ini akan lebih mudah longsor sama banjir bandang. Air besar di wilayah Bogor, kemudian juga longsor, ini juga potensial terjadi menurut versi saya dari hitungan angka di 8 Desember 2023. Tetapi dengan kadar tanah yang bergeser, kemudian dengan korban yang besar atau tempat yang susah untuk dijangkau, ini juga mengarah ke sesuatu ya bisa jadi kayak Gunung Salak kan juga bukan tempat yang mudah untuk kita datangi kan, bukan tempat yang mudah untuk kita daki gitu loh. Untuk mencapai Gunung Salak juga untuk puncaknya juga kita susah. Jadi ini juga beberapa hal yang sepertinya juga patut kita jadikan bahan kewaspadaan atau kehati-hatian bagi teman-teman yang mungkin ingin mencari tahu. Secara garis besarnya, apakah mungkin, kalau versi saya ya teman-teman maaf, kalau dari hitungan angka saya, apakah Gunung Salak akan mungkin untuk erupsi? Saya menyatakan bahwa kalau dari versi pandang saya, sepertinya sih masih ada aktivitas tertentu yang akan ada jarak lebih jauh. Jaraknya tidak terlalu dekat. Jadi kalau mungkin masih sangat mungkin, tetapi kalau dalam waktu dekat sepertinya amin belum, mudah-mudahan tidak ya. Mudah-mudahan nggak jadi musibah besar ya. Dan memang Gunung Salak ini kan juga memang gunung berapi pada waktu itu ya, gunung aktif sebetulnya, sehingga kalau ini erupsi lagi juga yang pasti orang-orang juga nggak akan kaget. Cuman misalnya ini tertidur cukup lama ya agak-agak mengagetkan juga ketika ini aktif lagi. Dan dalam waktu dekat sih sepertinya kalau dari hitungan saya, oke, meskipun saya melihat memang ada kejadian itu, saya juga menyampaikan bahwa ini masih dalam kadar yang ya sekedar mengingatkan kita untuk bangun saja ya. Dan sedikit saya jabarkan penyampaian Eyang bermahkota 7. Eyang itu bilangnya gini, panggil saja saya Eyang Hijau. Kenapa beliau pengen dipanggil hijau? Memang mereka itu yang nemenin Eyang mahkota 7 itu sama beliaunya juga suka pakai baju warna hijau. Terus mahkotanya itu batu-batu rubinya itu warnanya hijau semua teman-teman, makanya dia bilang panggil saja saya Eyang Hijau. Kalau saya bilangnya Eyang mahkota 7 karena saya tidak berani menyebutkan nama beliau yang sebenarnya, takutnya malah jadi fitnah. Tapi memang saya melihat ada mahkota 7 di atasnya, memang ada batu rubi warna hijau dan itu tuh bersusun cukup rapi atas sampai bawah, dan yang paling ujung tuh yang paling kayak ada lampunya gitu, kayak ada hidup gitu. Makanya saya bilang Eyang mahkota 7, dan beliau menyampaikan bahwa memang di wilayah Jawa Barat ini, di wilayah Pajajaran, beliau menyampaikan wilayah Pajajaran itu juga sangat-sangat mungkin ketika ada gunung yang juga akan aktif setelah lama tidur. Gunung tersebut sudah lama pingsan atau tidak siuman, tapi tiba-tiba gunung ini bisa bergejolak. Saya tanya penyebabnya apa awalnya? Kenapa bisa sampai seperti ini? Arahnya kemana? Arahnya ke salah nanti saya menyampaikannya ya. Tapi intinya memang wilayah Pajajaran sendiri tapi memang mengarah ke sesuatu yang dalam tanda kutip tempat yang ada wisatanya. Beliau menyampaikannya seperti itu. Tempat
kalau bahasanya berarti tempat untuk menenangkan diri lah istilahnya gitu. Jadi ada semacam tempat untuk happy-happy, untuk holiday yang mungkin lah. Gunung Salak kan dekat dengan Puncak, dengan Bogor. Dan ini juga salah satu hal yang yes, bagi saya juga sangat mungkin kalau misalnya ini terjadi dan bahaya misalnya ini terjadi ya. Mudah-mudahan tidak. Dan saya sempat juga untuk menelaah gitu loh. Wilayah Pajajaran kalau dihitung, kalau yang Tolongan menyampaikannya bahwa ini bisa jadi juga sampai ke Lampung ya. Perbatasan Lampung itu juga masuk wilayah Pajajaran. Ini juga salah satu hal yang menurut saya juga patut kita waspadai, patut dijadikan kehati-hatian. Karena beberapa hal yang berhubungan dengan Pajajaran ini kan juga luas lingkupnya. Tapi kalau saya sangkanya yang disampaikan beliau ini adalah anak Gunung Krakatau, sebelum beliau menyampaikan, saya rasa ini juga sudah sering disampaikan. Dan anak Gunung Krakatau sudah aktif sejak lama gitu loh, menurut saya. Jadi gak nyambung kayaknya kalau misalnya anak Gunung Krakatau yang saya maksud. Dan lagi kembali ke arah yang disampaikan beliau adalah yang dimaksud adalah gunung yang sudah lama pingsan atau gunung yang sudah lama tidur. Jadi ya saya tidak berani memastikan, tetapi kalau dari hasil penyampaian saya terhadap mendengarkan apa yang disampaikan yang hijau ini atau yang bermahkota 7, saya rasa juga ya sangat mungkin kalau Gunung Salak aktif lagi ya, sebatas pengalaman atau penyampaian beliau. Jadi ya kita mintanya apa sih, suman selumun selamat, mudah-mudahan tidak terjadi apa-apa. Ya kalau erupsi ya tidak masalah, karena memang itu gunung api, gunung aktif ya. Kita doakan semoganya Mandali. Dan kalau dari hitungan saya sih ya sangat mungkin sih kalau gunung itu akan erupsi lagi. Sorry. Dari angka sampai dari penyampaian yang bermahkota 7 itu. Jadi ya yang bisa kita lakukan sekarang cuma waspada. Makanya juga PVMBG juga menyampaikan, jadi ya tetap waspada dengan potensi erupsi yang ada di Gunung Salak. Intinya seperti itu ya. Kita doakan sama-sama mudah-mudahan Mandali wes jangan sampai ada musibah apa-apa lah ya. Semuanya baik-baik saja. Amin. Semoga manfaat yang saya sampaikan teman-teman, sekali lagi ini versi saya. Ya saya menyampaikannya seperti ini dari hasil analisa dari beberapa sudut pandang saya. Selebihnya kalau ada saya salah kurang-kurangnya, ya tambahkan komentar di kolom komentar. Silahkan koreksi juga di kolom komentar ya. Oke, semoga manfaat buat teman-teman yang nonton hari ini. Amin. Jangan lupa terus jadi manfaat buat orang sekitar kita. Jangan lupa terus jadi berkat antar sesama. Jangan lupa terus berdoa semoga semua makhluk selalu berbahagia dan dijauhkan dari musibah dan bala. Amin ya Allah. Yang sedang sakit Mas terus doakan semoga cepat sembuh. Amin. Yang saat ini sedang dalam kondisi seret rezekinya semoga lancar lagi. Semoga yang punya hutang cepat lunas. Amin. Yang sudah kerja semoga kerjaannya awet. Yang belum kerja semoga cepat dapat kerjaan. Amin. Yang sedang punya hajat, pengen dekat dengan jodohnya, pengen punya momongan, pengen punya rumah, pengen punya usaha, pengen punya mobil, pengen punya hal yang bisa dimanfaatkan untuk orang banyak, pengen umroh, pengen naik haji, Mas Tulus doakan semoga hajat baik yang jenengan tadi segera Allah kabul. Amin. Yang sedang punya hajat pengen jual aset, rumah dan lain sebagainya, semoga cepat laku asetnya. Amin ya Allah. Semoga Allah pilih saya dan juga jenengan semua termasuk orang-orang yang dihindarkan dari virus, penyakit, bala dan juga musibah. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Amin. Terima kasih teman-teman sudah nonton video ini. Mas Tulus minta maaf kalau misalnya penyampaiannya mungkin ada bahasa-bahasa yang kurang enak, kurang berkenan, bikin kalian ngerasa kurang nyaman ya. Sekali lagi ada disclaimer di video ini yang kalian boleh tidak suka, kalian juga boleh tidak percaya karena saya tidak memaksa teman-teman untuk percaya ya. Intinya doa terbaik untuk Nusantara kita, semoga kita semua ini diberikan kedamaian. Menjelang hari raya saudara kita ya, kemudian menjelang pergantian tahun, kita doakan mudah-mudahan semuanya baik-baik saja. Amin. Mas Tulus minta maaf kalau misalnya ada kata-kata yang kurang berkenan, insya Allah ketemu di next video lagi ya. Mas Tulus pamit. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, 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 rahayu. Terima kasih. Terima kasih sudah menonton. Untuk mendukung channel ini biar makin keren, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke media sosial yang kalian punya. Terima kasih orang baik.